Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul bersiaga terhadap pemunculan antikristus dan kedatangan Kristus. Saudara-saudara, yang pertama kita akan melihat keadaan pada akhir zaman. Kalau dalam Matius 24 ayat 6 sampai 8 kita melihat nubuatan, ramalan dalam Alkitab tentang apa yang akan terjadi. Dikatakan begini, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Alkitab menubuatkan pada akhir zaman akan ada ketegangan global, peperangan di mana-mana. Rusia dan Ukraina, Hamas Palestina dengan Israel, dengan Iran, dengan Houthi, Yaman dan sebagainya. Bahkan kerusuhan pun terjadi di berbagai tempat. Selain itu kekacauan alam makin sering terjadi. Bencana gempa bumi baru saja melanda Myanmar, menewaskan ribuan orang. Banyak orang luka-luka. Getarannya sampai ke Bangkok dan ada bangunan yang ambruk, saudara. Banjir terjadi bahkan di Indonesia, di beberapa tempat. Badai dan kemudian puting beliung makin lama makin sering terjadi di mana-mana. Bumi semakin panas sehingga akibatnya makin gerah kehidupan ini dimanapun juga. Krisis pangan mengancam dunia. Kelaparan menghantui banyak penduduk negara-negara. Atau juga krisis ekonomi. Kalaupun makanannya ada, uang untuk membelinya terbatas. Sehingga kita juga melihat goncangan ekonomi mulai mengkhawatirkan banyak orang, termasuk di Indonesia. Harga emas yang sekarang melambung dicari oleh orang dan harga saham mulai turun. Macam-macam hal ini akan mengakibatkan goncangan-goncangan yang terjadi. Tetapi salah satu tanda akhir zaman yang harus kita waspadai adalah munculnya antikristus. Yang menurut 1 Yohanes 2 ayat 22 dikatakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus yang diurapi untuk menjadi Mesias, Raja, penguasa. Dia adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Saudara, bahkan di Indonesia juga banyak yang tidak percaya kepada Allah Bapa dan Putra Yesus Kristus. Ada roh antikris di belakang semuanya. Ayat 18, anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Ini bentuk tunggal, singular. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, plural, jamak. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Saudara, apakah antikristus itu pribadi, tunggal, atau kan sistem kejahatan yang sifatnya jamak? Rupanya saudara, sistem kejahatan itu sudah terjadi sejak berabad-abad. Itulah yang disebut sebagai roh antikristus. Banyak antikristus, tetapi itu akan memuncak di akhir zaman. Akan muncul satu pribadi yang sungguh-sungguh dikuasai oleh iblis, dan dia akan memimpin sebuah sistem kejahatan yang terstruktur di seluruh dunia. Wahyu 13 menyebutkan bahwa dia adalah binatang, the beast. Ini bicara soal pribadi yang akan kerjasama dengan nabi palsu. Tampaknya sistem agamawi, religius, tentu ada pemimpinnya. Dan juga bubble kalau menurut kitab Wahyu. Ini simbol daripada sistem ekonomi, sistem politik dunia yang berusaha mengontrol semua manusia dengan one world government, one world religion. Roh antikris itu sudah ada sejak dulu.
Ini adalah prinsip kejahatan yang mendahului dan mempersiapkan kedatangan seorang antikristus. 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Siapa yang sudah ada di dunia? Sistem kejahatan, roh antikristus. Yaitu antikristus di sepanjang abad yang menentang Kristus dan ajarannya. Tapi nanti akan memuncak pada satu orang pribadi antikristus itu. Nah, kalau kita baca 2 Tesalonika 2, kita melihat di sana ada ciri-ciri dari antikris. Dikatakan ayat 3, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu siapa? Manusia durhaka yang harus binasa. Jadi antikris itu menurut Alkitab disebut manusia durhaka. Ayat 4. Ini cirinya, yaitu lawan itu anti, yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di mana? Bait Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Dari ayat ini ada pemahaman bahwa bait Allah yang pernah dibangun pada zaman Salomo, kemudian dihancurkan pada zaman Nebukadnezar, dibangun lagi setelah orang Israel kembali dari pembuangan dan diperbesar oleh Herodes. Lalu dihancurkan lagi pada tahun 70 oleh Jenderal Titus dari Roma. Sejak itu menjadi tanah kosong, tak berpenghuni. Ketika kekhalifahan Islam datang, mereka mendirikan masjid. Namanya Dome of the Rock. Masjid kubah batu, karena di dalam kubah, di bawah kubah emas itu ada batu besar yang diyakini Abraham atau Ibrahim mempersembahkan anaknya. Nah, saudara-saudara, kalau bait Allah itu harus dibangun lagi di tempat masjid, apa enggak terjadi perang dunia ketiga? Sehingga sebagian berpikir mungkin tidak pas di tengah tapi akan bergeser sehingga berdampingan. Kita tidak tahu, tapi menurut Alkitab bait Allahnya mesti ada dulu karena si antikristus itu akan duduk di sana dan minta disembah sebagai Allah. Saudara-saudara, dia akan muncul dengan kuasa iblis disertai mujizat-mujizat palsu. Jadi antikristus itu selalu bertentangan dengan Kristus. Kita tahu ketritunggalan ilahi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Satu hakikatnya tapi tiga pribadinya. Bapa, Anak, Roh Kudus. Antikris itu mau niru-niru walaupun gak bisa, saudara. Dengan apa? Iblis, antikristus, nabi palsu. Ini ketritunggalan kejahatan. Ya, setan itu gak punya ide baru selain nyontek, saudara-saudara. Bapa, Anak, Roh Kudus coba ditentang oleh iblis, antikristus, dan nabi palsu. Dia akan menipu orang yang tidak beriman yang akan disesatkan. Tapi ayat 8 mencatat hal ini. Ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan diri, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Walaupun antikris itu menakutkan dan akan berusaha menguasai dunia, pemerintahannya tidak akan terlalu panjang. Karena Kristus akan datang dan menghancurkan si antikristus itu. Wahyu 13 ayat 1 menunjukkan dia adalah binatang yang muncul dari dalam laut. Laut menurut Alkitab seringkali bicara tentang bangsa-bangsa yang bergejolak pada akhir zaman. Di mana bahkan persatuan bangsa-bangsa, United Nation, tidak bisa mengatasinya. Ketika terjadi chaos, muncullah seorang pemimpin yang kemudian menawarkan damai bagi dunia.
membuat keputusan-keputusan yang tampaknya memberikan solusi dan orang akan menerima dia sebagai pemersatu dunia. Itulah sebetulnya si antikristus yang muncul di tengah lautan gelora dunia. Dan dikatakan dia punya 7 kepala dan 10 tanduk. Ini melambangkan kekuatan politik dan agama. Kita tahu kitab Wahyu penuh dengan simbol-simbol yang kadang-kadang agak sulit mengartikan atau membuat penafsiran yang beragam. Tetapi dari ayat ini ada yang menduga bahwa Antikris itu akan menjadi pemimpin dari 10 negara yang bergabung menjadi satu. Tampaknya Eropa. Karena zaman dulu Roma itu pernah menjadi penguasa Eropa dan akan bangkit 10 federasi negara-negara di bekas daerah teritorial atau jajahan Roma yang tampaknya akan muncul kembali. Apakah memang seperti itu? Kita tunggu tanggal mainnya. Nah, menurut ayat 2 dia akan punya kuasa naga, maksudnya kuasa iblis, powernya diberikan melalui antikris ini. Ayat 7 dia akan mengalahkan orang kudus dan menguasai dunia. Jadi nanti kita akan lihat bahwa orang-orang kudus yang sungguh-sungguh lahir baru itu akan diangkat lebih dulu ke angkasa, ke awan-awan. Yang tersisa masih mungkin bisa selamat kalau mereka mempertahankan iman sampai mempertaruhkan nyawa. Karena antikris dikatakan akan mengalahkan orang-orang kudus. Jadi misalnya ada keluarga, suami istri orang tua anak datang ke gereja. Istrinya cinta Tuhan, anak-anaknya percaya Yesus. Pada waktu pengangkatan, mereka hilang dalam sekejap mata. Suaminya ketinggalan. Lalu suaminya pikir, aduh saya waktu itu juga datang ke gereja di Hyper Square. Dengar khotbah pendeta soal akhir zaman sambil ngantuk-ngantuk. Dan saya kurang paham. Ternyata benar loh, istri saya diangkat, anak diangkat, saya ketinggalan. Waduh, saya nggak mau nanti terpisah, mereka di sorga, saya di neraka. Dia tetap mempertahankan iman sampai mati. Mungkin masih ada keselamatan. Tapi masalahnya zaman sekarang yang enak aja. Susah, sungguh-sungguh percaya Yesus, susah bertobat, apalagi nanti saudara-saudara. Karena ayat 8 berkata si antikristus ini minta disembah sebagai Allah. Dan ayat 16-18 menunjukkan dia akan memberi tanda 666 untuk orang bisa berjual beli, berdagang. 6 itu tanda manusia, karena manusia diciptakan pada hari ke-6. Sedangkan 7 adalah angka ilahi. Di dalam Alkitab, kitab Wahyu, angka yang paling sering muncul bukan 666, tapi 777. 7 sangkakala, 7 materai, 7 cawan, 7 jemaat, 7 roh Allah, 777. Allah memegang pemerintahan atas dunia ini. Lalu 666 itu lambang manusia yang berusaha jadi 7, jadi Allah. Mana bisa manusia jadi Allah? Kalau Allah jadi manusia, ada namanya Yesus. Kalau manusia jadi Allah, nggak ada. Dia kan selalu ingin meniru Kristus. Allah yang jadi manusia, ini manusia yang ingin jadi Allah. Tapi tidak akan berhasil. 6, 6, 6. Diulang sampai 3 kali. Manusia ingin jadi Allah. Gagal, gagal, gagal. Karena Allah tetap penguasa tertinggi atas alam semesta. Untuk sementara tampaknya dia punya kuasa untuk menaklukkan bangsa-bangsa. Tapi pemerintahannya tidak akan panjang karena Tuhan segera datang dan menghancurkan pemerintahan antikris. Masalahnya sekarang antikris itu masih belum bisa muncul. Kenapa antikris masih belum bisa muncul hari-hari ini? Jawabannya 2 Tesalonika pasal 2 ayat 6-8. Saya bacakan. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga dia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Sekarang masih ada yang menahan. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Jadi sistem jalan mempersiapkan antikris muncul itu sudah ada sekarang. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan diri. Nah, jadi kenapa antikris masih belum bisa
menampakkan diri karena masih ada yang menahan. Yang menahan itu siapa? Garam dunia dan terang dunia. Karena garam salah satu fungsinya mencegah pembusukan. Ikan misalnya supaya lebih awet dikasih garam, saudara-saudara. Lalu terang itu mencegah kegelapan menjadi klimaks. Selama saya dan saudara sungguh-sungguh percaya Yesus masih ada di dalam dunia, antikris tidak bisa, kegelapan tidak bisa memunculkan klimaks kejahatan. Kalau terang dan garam dunia sudah disingkirkan, sudah diangkat, pada waktu itulah antikris baru bisa menyatakan diri. Makanya kita harus hidup sungguh-sungguh, sebab kalau garam itu sudah menjadi tawar, tidak ada yang bisa mengasinkan lagi. Artinya kalau kita cuma jadi Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan percuma. Nanti waktu Yesus datang KTP-nya yang diangkat masuk surga, orangnya mah kagak, saudara-saudara. Makanya kita harus menjadi orang yang menahan kekuatan kejahatan antikris sehingga tidak bisa mencapai klimaksnya. Maka waspadalah terhadap penyesatan, uji setiap roh. Enggak semua mujizat berasal dari Tuhan. Enggak semua orang yang berkata Tuhan, Tuhan itu mengajarkan ajaran yang lurus. Dicek apakah sesuai dengan firman atau tidak. Pertanyaannya, antikristus itu siapa? Sudah banyak spekulasi yang muncul. Salah satunya Kaisar Nero yang membantai begitu banyak orang Kristen termasuk Rasul Paulus. Termasuk dia tahun 64 Masehi membakar kota Roma, ingin menjadikan sebuah Roma dengan yang baru, dengan lebih bagus. Lalu yang disalahkan adalah orang Kristen, katanya orang Kristen yang membakar. Sehingga orang Kristen dianiaya luar biasa. Jadi kalau menurut huruf dan angka yang ada, Nero Kaisar itu 666. Memang dia adalah antikristus. Tapi antikristus plural, banyak. Roh antikris yang memang menahan atau menentang Kristus. Tetapi belum pribadi nanti yang akan datang di akhir zaman. Ada seorang penguasa Yunani ketika memerintah namanya Antiochus Epiphanes keempat. Dia dianggap sebagai prototipe antikristus. Kenapa? Karena waktu dia menguasai Kanaan, Palestina atau Israel, dia masuk kota Yerusalem. Dan di sana kan ada mesbah korban bakaran, saudara, di Bait Suci sebelum dihancurkan oleh Titus tahun 70. Nah, Antiochus Epiphanes ini, saudara, kemudian mempersembahkan babi di atas mesbah, di mana biasanya domba yang tanpa cacat celah yang dikorbankan. Ini penghinaan luar biasa kepada orang-orang Yahudi, kepada hukum Taurat. Sehingga banyak orang Yahudi yang rela mati karena penghujatan itu, melawan Antiochus, dibantai mereka semuanya. Dan mereka selalu ingat peristiwa ini. Akan ada seorang antikristus yang masuk ke bait Allah dan dia akan minta disembah sebagai Allah. Jadi mestinya kan domba itu untuk persembahan bagi Yahweh, Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi nanti akan ada korban asing. Dan itu gambaran daripada antikris yang akan datang. Saya mau bilang begini. Orang Kristen percaya Mesias itu sudah datang, namanya Yesus. Orang Yahudi tidak percaya Mesias sudah datang. Karena salah satu ciri Mesias menurut orang Yahudi adalah dia yang akan datang dan menolong orang Yahudi membangun bait suci. Jadi kalau ada orang yang bisa membangunkan bait suci, mereka akan menyembah sebagai antikris. Mereka akan menyembah sebagai Kristus, artinya yang diurapi. Kristus itu bahasa Yunani, bahasa Ibrani-nya Mesias, artinya yang diurapi. Celakanya menurut Alkitab, yang akan membangun itu adalah si antikristus. Jadi orang Yahudi yang pinter-pinter itu akan terkecoh oleh hoax terbesar. Karena penolakan mereka akan Kristus yang sejati. Mereka akan menyembah si antikris. Jadi saudara, nanti akhir zaman, kalau orang Yahudi mulai menyembah dan berkata Mesias sudah datang, itu antikris.
Tapi ternyata antikris itu akan menolak persembahan di bait Allah, tidak boleh lagi dilakukan. Tapi semuanya harus tertuju kepada dia sebagai Allah. Orang Yahudi gak mau, dibantai. Nah saudara-saudara, ini adalah spekulasi-spekulasi yang muncul berkembang tentang siapa antikristus. Kemudian ada yang berkata bahwa Paus dari gereja Roma Katolik adalah antikristus. Ada yang bilang Vladimir Putin dari Rusia akan menjadi antikristus. Ada yang bilang waktu menjabat Barack Obama akan jadi antikristus. Tapi sekarang udah turun, jadi memang bukan dia lah. Beberapa waktu terakhir ini ada orang berspekulasi bahwa Elon Musk, manusia terkaya di dunia, itu menjadi antikristus karena dia menguasai teknologi. Tesla misalnya menjadi produksi massal yang pertama besar-besaran untuk mobil listrik yang sekarang sudah disusul oleh BYD dan sebagainya. Dan dia itu kan yang menciptakan teknologi Neuralink yang akan ditanamkan di dalam otak manusia supaya manusia bisa berkomunikasi melalui pikiran dengan orang lain. Lalu kemudian Starlink akan membuat jaringan internet sedunia, bahkan tempat-tempat yang tidak ada, yang blank spotnya, tidak ada internetnya akan bisa dikuasai oleh demikian. Sehingga penguasaan di dalam satu tangan itu lebih gampang terjadi. Tapi terus terang kita tidak bisa berspekulasi bahwa dia akan menjadi antikrisnya. Kita tidak boleh anti teknologinya karena teknologi pada dasarnya netral. Pisau bisa dipakai membunuh orang, tapi bisa dipakai juga untuk memotong sayur dan sebagainya untuk masak. Jadi tergantung the man behind the gun. Kan orang dulu kan takutnya begini, aduh hati-hati loh, jangan pakai komputer. Karena komputer itu akan jadi alat antikris. Saya percaya antikris akan pakai komputer. Tapi bukan berarti kita harus benci kepada komputernya. Saudara percaya nggak? Nanti antikris akan naik pesawat terbang. Antikris akan naik mobil. Kalau begitu jangan pakai mobil. Nanti akan jadi alat antikris. Kan jadi aneh saudara sekalian. Jadi teknologinya pada umumnya netral. Tapi kalau sudah dikuasai menjadi satu sistem untuk kontrol, pada saat itulah kita harus waspada. Masalahnya kita ini mulai digiring sedikit demi sedikit pada hal semacam itu. Orang dulu barter, sekarang sudah pakai uang. Tetapi karena berbagai perbedaan kurs, naik turun dan sebagainya, diciptakan seperti mata uang kripto, digital. Nah ini kan sudah kelihatannya menyatukan mata uang apa saja bisa menjadi bentukan kripto. Ada negara yang lain yang sudah membentuk BRICS. Ya gabungan dari Brasil, Rusia, India, China, South Africa. BRICS. Indonesia masuk ke BRICS untuk menentang dominasi dolar. Itu sebabnya mungkin orang-orang Indonesia beberapa sudah dipulangkan dan akan ada kesulitan yang masuk ke Amerika. Mungkin karena kebijakan-kebijakan semacam itu. Tapi yang jelas saudara sekalian, teknologi digital ini akan lebih memudahkan kontrol di bawah satu tangan. Ada yang lain menyebut bahwa kemungkinan antikris adalah Jared Kushner. Siapa dia? Menantunya Donald Trump. Loh kenapa? Kok dia dituduh? Dia Yahudi asli, saudara. Dan pada waktu Trump memerintah pada periode yang pertama sebelum dia kemudian kalah oleh Joe Biden. Ini kan yang kedua ya dia memerintah. Maka dilakukan apa yang namanya perjanjian damai dengan beberapa negara-negara Timur Tengah. Disebut sebagai Abraham Accord. Perjanjian Abraham. Karena mereka bilang, bapak leluhur kita kan satu, Abraham atau Ibrahim. Dari sana muncul orang-orang beragama Yahudi, beragama Nasrani, beragama Islam. Ayo kita rukun lah. Maka dilakukan perjanjian damai. Uni Emirat Arab, Bahrain,
dan beberapa negara yang lain sudah tanda tangan. Makanya ketika konflik di Timur Tengah, kenapa ada negara-negara yang gak bantuin negara-negara Arab yang lain? Karena mereka terikat oleh perjanjian tersebut. Dan arsitek yang sangat berjasa lah dalam perjanjian itu adalah Jared Kushner yang menjadi tangan kanan daripada Donald Trump untuk perjanjian tersebut. Dan tampaknya dalam periode kedua Trump ini dia akan melanjutkan hal tersebut. Dan saya dengar Indonesia menjadi negara kesekian belas untuk juga diharapkan melakukan perjanjian damai dengan Israel. Masalahnya dalam Daniel 9 ayat 27 ada firman yang berkata begini. Akan muncul seorang raja yang membuat perjanjian yang menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. 7 tahun. Pada pertengahan 7 masa itu, 3,5 tahun, dia akan menghentikan korban sembelihan, korban santapan, dan di atas kekejian akan datang yang membinasakan. Nah berarti saudara-saudara pada paruh pertama ketika si antikris muncul, dia membawa bendera putih damai, kuda putih materai yang pertama. Dan dia membuat damai di dunia. Tapi 3,5 tahun kemudian dia batalkan, dia hentikan korban sembelihan, korban santapan. Nah ini ada di bait suci. Makanya orang percaya bait sucinya mesti dibangun dulu. Baru mungkin ada korban sembelihan dan korban santapan seperti pada zaman Taurat perjanjian lama. Nah jadi nanti akan ada perjanjian damai yang diingkari oleh raja ini. Lalu kemudian orang berpikir jangan-jangan Jared Kushner yang akan membuat perjanjian damai itu. Walaupun menurut saya ini spekulasi. Karena belum tentu orang yang menjalin damai itu langsung bisa dicap dialah raja yang dimaksudkan Daniel 9 ayat 27. Kalau menurut saya orang yang mengupayakan damai itu melakukan sesuatu yang baik saudara. Tapi nanti akan ada damai semu dari si antikris. Siapa dia? Sebaiknya kita tidak berspekulasi. Buat kita fokus kepada Kristus, melakukan penginjilan pelayanan lebih penting daripada menebak siapakah identitas antikristus. Amin saudara. Karena yang kita cari, yang kita tunggu bukan antikristus. Yang kita cari dan kita tunggu adalah Kristus itu sendiri. Nah, dalam Wahyu 13 ayat 8, ini ayat penting saya harap saudara perhatikan. Akan ada orang-orang yang menyembah antikristus. Dikatakan demikian, mari kita baca bersama dengan suara keras 2-3. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Yesus bilang, berbahagialah kalau namamu tercatat dalam buku kehidupan di sorga. Siapa yang akan nyembah antikris? Menurut ayat ini jelas, orang yang dari sejak dunia belum dijadikan tidak pernah tercatat dalam kitab kehidupan. Aduh, kalau antikris datang, saya nggak diangkat. Saya udah Kristen sih, tapi mungkin kurang sungguh-sungguh ketinggalan. Waduh, diancam bedil dan sebagainya, menyangkal Yesus. Apa saya akan menyangkal dia ya seperti Petrus? Apa saya akan kehilangan keselamatan dan sebagainya? Ayat tadi memberikan penguatan kepada kita. Coba dimunculkan ayatnya tadi. Bahwa orang yang akan menyembah antikris itu adalah orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Sejak kapan? Sejak dunia dijadikan. Jadi kalau menurut ayat ini, kalau kita sungguh-sungguh sudah percaya Yesus lahir baru dan sebagainya, nama kita tercatat dalam buku kehidupan, kita bukan orang yang akan menyembah antikris. Karena kan gak ditulis, nanti akan ada orang yang sudah namanya tertulis, lalu dicoret dalam kitab kehidupan, dan karena dia menyembah antikris. Dia gak pernah ditulis dari sejak awal penciptaan alam. Gak pernah masuk ke dalam kitab kehidupan. Oh tapi dia Kristen, pelayanan dan sebagainya. Ya manusia menganggap dia orang Kristen. Tapi Tuhan kan tahu hati manusia. Seperti Ananias dan Safira. Orang pikir kan dia adalah orang Kristen memberikan persembahan.
Tapi ternyata hatinya tidak tulus, hatinya tidak benar. Maka dari sini kita bisa mengambil sebuah sikap. Saya harus benar-benar bertobat. Saya harus benar-benar lahir baru. Saya harus benar-benar percaya kepada Yesus. Karena orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, Kristen sejati itulah yang namanya dicatat dalam kitab kehidupan. Dan orang yang dicatat dalam kitab kehidupan tidak akan pernah menyembah antikris. Tetap beriman teguh, menolak kompromi dengan kejahatan. Jadi yang pertama, keadaan akhir zaman yang kita harus ketahui. Yang kedua yang saya mau bagikan adalah kedatangan Kristus kembali. Kak pertama, keadaan akhir zaman. Kak kedua, kedatangan Kristus kembali. Saudara-saudara, bagian ini akan terbagi dalam dua hal besar. Pertama, akan terjadi apa yang namanya pengangkatan orang percaya. Dalam bahasa Inggris, rapture. Dikatakan 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi waktu penghulu malaikat berseru, mungkin Yesus datang. Itu Yesus akan datang menurut Alkitab, akan turun dari sorga, dan kita akan menjumpai dia di angkasa, di awan-awan. Saudara-saudara, jadi kedatangan Tuhan kembali itu dua tahap. Tahap pertama, dia tidak mendarat di bumi, dia hanya nampak di awan-awan, di angkasa. Lalu orang yang sudah mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Orang yang masih hidup gak akan pernah mati, tapi diubah dalam sekejap mata mengenakan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Yaitu tubuh seperti yang dimiliki Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati. Karena untuk naik ke sorga kita gak bisa pakai tubuh ini, darah dan daging. Darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita pergi keluar angkasa aja harus pakai pakaian astronot. Masa ke sorga pakai baju ini? Gak bisa. Tuhan akan memberikan tubuh yang baru, tubuh yang mulia. Tubuh seperti yang dimiliki Yesus waktu dia bangkit. Kan Yesus naik ke sorga dengan tubuh itu. Bukan dengan tubuh lama, saudara-saudara, yang telah mati dan dikuburkan. Nah, jadi tubuh ini adalah tubuh yang berbeda dengan tubuh yang kita miliki sekarang. Ada yang bilang sebelum Yesus bangkit, kan Yesus pernah membangkitkan Lazarus. Kan Lazarus lebih dulu bangkit daripada Yesus. Tapi Alkitab menyebutkan Yesus adalah yang pertama yang bangkit dari antara orang mati. Karena beda. Lazarus mati, bangkit. Bangkitnya dengan tubuh yang sekarang, darah dan daging, mati lagi, saudara. Tapi Yesus mati, bangkit dan tidak akan pernah mati sampai selama-lamanya. Nah, dengan tubuh itulah kita akan nanti masuk ke sorga. Nah, kapan pengangkatan orang percaya akan dilakukan oleh Kristus? Terjadinya tiba-tiba. Tidak ada orang yang tahu, hanya Bapa sendiri. Seperti pencuri pada malam hari. Karena itu mari kita siap sedia setiap saat. Karena Yesus sudah janji, aku menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan datang menjemput kamu. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji yang pasti digenapi. Nah, ketika orang percaya terangkat ke sorga, ini garam dan terang sudah naik, disingkirkan, diangkat, antikris merajalela. Dan dia akan melakukan penyiksaan yang sangat luar biasa kepada manusia. Tapi nggak panjang, saudara. Kalau kita lihat dalam Daniel pasal 9, 1 kali 7 masa. Jadi ada yang percaya 7 tahun. Tapi ada yang percaya kitab Wahyu 3,5 tahun dia memerintah. Sehingga ada beberapa tafsiran. Ada yang percaya pengangkatan orang percaya terjadi sebelum masa 7 tahun antikris memerintah. Tapi ada yang bilang enggak, masuk dulu
Di tengah 3,5 tahun baru diangkat. Yang pertama disebut pre-tribulation. Sebelum tribulasi, sebelum penyiksaan. Kemudian mid-tribulation. Di tengah kesengsaraan. Ada yang percaya post-tribulation. Setelah penyiksaan antikris, baru Yesus datang. Jadi tidak ada 2 tahap, hanya 1 tahap. Nah, buat kita yang penting mau di awal, di tengah, di akhir, yang penting diangkat, saudara sekalian. Kelihatannya Alkitab tidak menunjukkan secara terang benderang datangnya di awal, di tengah, atau di akhir. Karena banyak ayat-ayat yang tampaknya mendukung 3 hal tersebut sehingga 3 penafsiran bisa muncul. Yang jelas Tuhan bilang berjaga-jaga. Sehingga kapan saja dia datang, kita siap sedia. Lalu Kristus akan menjejakkan kaki di bumi. Menurut Zakaria 14 ayat 4, dia mendaratnya di Bukit Zaitun di Yerusalem. Bukan di Gunung Merapi, Gunung Galunggung dan sebagainya. Dan dia akan mengalahkan si antikris, mencampakkannya ke Gehenna, lautan api, neraka. Lalu dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pusatnya Yerusalem yang ada di Israel, Palestina. Damai sejahtera di bumi. Dan kemudian Tuhan akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Karena langit lama dan bumi lama ini akan berlalu. Dan kerajaan 1000 tahun itu akan dilanjutkan dengan kerajaan kekal sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, saya hanya bisa memberikan penjelasan secara ringkas hari ini. Kalau saudara ingin mendalami lebih jauh, bersyukur sekarang kita punya sosmed seperti YouTube ya. Saudara ketik saja, misalnya Rubin pengangkatan. Begitu, nanti saudara lihat lalu dengerin khotbah itu. Kalau saudara mau dengar yang lain, Rubin kerajaan 1000 tahun. Rasanya ada 2 seri yang saya khotbah tentang hal itu. Ada Rubin langit baru dan bumi baru. Atau ada tema-tema yang lain juga yang saya pernah bicara. Nanti saudara dalami lebih jauh. Karena saya memberikan gambaran globalnya. Sekarang yang terakhir adalah yang pertama keadaan akhir zaman. Kedua kedatangan Kristus kembali. Yang terakhir kesiapan kita. Matius 24 ayat 42 berkata, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Yang penting kita berjaga-jaga. Apa yang kita harus lakukan? Pertama, ada ketaatan pada firman. Baca Alkitab, lakukan firman, taati. Yohanes 14 ayat 15, barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti segala perintah-perintahku. Saudara, baca firman. Sungguh-sungguh meneliti firman. Ikuti gedor, gerakan doa dan firman. Kalau saudara baca Alkitab aja enggak, bagaimana tahu kehendak Tuhan? Bagaimana tahu akan firman dan melakukannya? Yang kedua, kesucian dalam perilaku. Itu yang kita harus miliki. Kuduslah kamu sebab akulah Allah yang kudus. Mari kita tidak kompromi dengan dosa. Semua dosa apapun sudah waktunya kita tinggalkan. Karena kedatangan Kristus sudah sangat singkat. Ada yang ngomong gini, dari dulu juga khotbah akhir zaman. Yesus mau datang, kapan datangnya? Hari Tuhan sama hari manusia kan beda, saudara-saudara. Lagi pula kalau Tuhan belum datang, siapa tahu nanti malam saudara datang duluan kepada Tuhan. Ya mati, tidur lupa bangun kan mati. Datang, saudara yang datang. Jadi kedatangan Kristus itu ada yang global, ada yang personal. Ya, kalau Tuhan belum datang global, siapa tahu datang personal kepada saudara. Siapa orang yang menyangka tiba-tiba ribuan orang mati beberapa hari yang lalu karena gempa, saudara. Nggak ada yang menduga, likuifaksi terjadi, tsunami bisa terjadi, macam-macam hal bisa terjadi. Kita tidak harap, tapi berapa banyak orang akan meninggal dalam masa lebaran ini. Maunya kumpul dengan keluarga bersuka cita, bisa terjadi kecelakaan. Dan tiap tahun kan kita baca data itu. Ini adalah Tuhan yang datang jemput kita. Makanya kita harus selalu berjaga-jaga. Berdoa senantiasa intim dengan Tuhan. Yang ketiga,
Lakukan kesaksian dan pelayanan. Amanat agung Yesus, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Kalau saudara percaya Yesus satu-satunya jalan kebenaran hidup, beritakan Injil kepada suami, istri, orang tua, anak, teman-temanmu. Karena tidak ada keselamatan di luar Dia. Dan jangan lupa, libatkan diri dalam pelayanan. Jadilah pelayan Tuhan yang saleh, yang setia, yang tulus. Sampai hari kedatangan Kristus. Matius 24 ayat 46 sampai 51 sebagai ayat terakhir saya bacakan. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Berbahagialah kita yang waktu Yesus datang, kita tidak berdiam diri tapi melayani Tuhan. Melayani di gereja, melayani di komunitas sel, melayani dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Saya dorong saudara melayani. Orang yang gak melayani, percaya Yesus, masuk surga. Penjahat di sebelah salib Yesus, belum sempat melayani, dibaptis saja enggak. Itu selamat, dijanjikan hari ini bersama aku di Firdaus. Tapi kalau saudara gak lagi disalibkan, saudara gak mau dibaptis. Wah, ayatnya lain loh saudara. Markus 16 ayat 16. Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi barang siapa tidak percaya akan dihukum. Percaya itu diwujudkan dalam baptisan. Saudara menolak baptisan itu menurut hitungan Tuhan gak percaya. Dan orang gak percaya akan dihukum. Makanya kalau ada yang belum dibaptis, hari ini daftar kepada koordinator supaya minggu depan saudara bisa dibaptiskan di Mekarwangi. Karena kita akan melakukan baptisan setiap minggu, atau kalau tidak daftar minggu ini, minggu depan kita baptis. Ada bimbingan singkat, setelah itu saudara baru mengikuti pemuridan sampai saudara mendapatkan sertifikatnya. Karena apa? Kedatangan Kristus sudah semakin singkat. Kita lebih rindu orang-orang lebih banyak yang menerima Yesus dibaptis. Barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Nah, tapi orang-orang yang melayani itu mendapatkan pahala, reward. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Keselamatannya sama. Tetapi kepercayaan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun, dalam kerajaan kekal, beda loh saudara sekalian. Alkitab menyebutkan reward, pahala, mahkota. Ada orang yang akan menguasai 5 kota, 10 kota. Itu bicara soal kepercayaan yang Tuhan berikan. Penjahat di sebelah salib Yesus, selamat. Paulus, selamat. Karena percaya Yesus. Tapi pahala, beda saudara. Makanya saudara, kita harus menjadi hamba yang melayani. Ayat 48, akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ini bicara soal penghukuman neraka. Tempat ratap tangis dan kertakan gigi. Orang yang melayani dengan setia. Saudara melayani Tuhan, jangan undur dari Tuhan. Jangan kerajinan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Jadilah pelayan yang setia. Bertahun-tahun, puluhan tahun. Engkau tidak melakukannya untuk gereja, manusia. Engkau melakukannya dengan hati yang murni kepada Tuhan. Tuhan akan datang membawa pahala kepadamu. Saudara kadang bisa kecewa satu dengan yang lain. Meninggalkan pelayan, oh orang Kristen kok begini, pelayan Tuhan mau begini. Segera kembali kepada pelayanan yang Tuhan percayakan dengan hati yang tulus. Karena yang bawa pahala mahkota bukan manusia, bukan gereja, bukan pendeta. Yesus Kristus akan menjadi hakim yang adil. Itu sebabnya kita semua akan memberikan pertanggungjawab kepada Dia. Betapa kita harus menjaga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tapi hamba yang jahat, hukuman akan menanti. Mana Tuhan gak datang-datang. Mulai pukul satu dengan yang lain. Bertengkar, berkelahi. Mabuk-mabukan. Artinya hidup dengan cara duniawi.
Hukuman akan segera datang. Waktunya udah gak lama lagi. Sayang sekali kalau kita tidak mempersiapkan diri. Mari kita siapkan diri. Sehingga waktu Yesus datang, apakah kedatangan secara global ataukah kedatangan bagimu secara personal, kita ditemukan siap menyambut kedatangannya. Maranatha, ya Tuhan, datanglah dengan segera. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.